Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada P3 Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Nidauddin, mahasiswa P3 PAI tahap 2 tahun 2025 di SMK Universitas Islam Negeri Katolikullah dengan NIM 4250013748 pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kerja di sekolah Jakarta kelas 5 di materi bab 6 sifat teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Apakah kalian siap belajar pada hari ini? Ya. Apakah kalian tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Saya. Satu yang tidak masuk ya? Ya. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Attention, ready. Okay, pressing what is ready. Let's press on play. Let's play. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kelas kembali lagi ke tempatnya. Untuk menambah jiwa kenegaraan kita, mari bersama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, bernyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Alhamdulillah sudah. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah pelajari bab tentang apa? Al-Hayyu, Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mu'min, Al-Muhyi, Al-Ahad. Sekarang pada hari ini kita akan mempelajari bab 6 mengenai sifat terpuji. Tapi sebelumnya ingin Bapak sampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada bab 6 ini. Yang pertama adalah peserta didik meyakini sifat terpuji berupa jujur, saling jujur menghormati orang tua dan guru dan patuh kepada mereka, saling menghargai antara manusia merupakan cermin keimanan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna jujur, saling menghormati antara sesama manusia dan kemudian menghargai, menghormati kedua orang tua dan guru serta patuh kepada mereka, memahami maknanya dengan cara benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mencontohkan, mengamalkan
sifat terpuji berupa jujur, kemudian menghargai dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang keempat terakhir, peserta didik akan dapat menganalisa, memilah dan memilih mana itu sifat terpuji, mana sifat yang tidak terpuji. Oke? Untuk lebih cairnya suasana kita, mari kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Kayaknya sudah semangat semua ya. Apakah kalian tahu apa itu sifat terpuji yang contohnya adalah jujur? Berkata yang sebenarnya. Oke. Terus bagaimanakah cara kita menghargai dan menghormati kedua orang tua serta guru? Patuh kepada keduanya, hormat dan mendengarkan nasihat keduanya. Karena apa? Karena mereka yang telah melahirkan kita dan yang telah membina kita, membesarkan kita dari kecil sampai besar. Lalu bagaimana caranya kita menghargai sesama manusia? Tahu? Ya, mendengarkan teman ketika sedang berbicara. Terus ada lagi? Tadi apa? Menghargai pendapat orang lain. Ya, banyak ya. Nah, itu semua nanti akan kita pelajari pada hari ini, insya Allah. Baik, anak-anak, perhatikan gambar yang Bapak berikan ke kalian. Lihat nggak? Lihat nggak? Yang laki-laki ini, yang perempuan. Gambar apa ini? Yakin? Yakin? Bapak akan berikan ke kalian kertas ini ya, masing-masing mendapatkan kertas. Kalian bisa mengisi di sini gambar 1 apa, gambar 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nanti gambar 1 yang sudah tahu silakan kalian tulis. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan hari dan tanggal. Oke? Ya. Silakan ditulis dulu nama. Ya, kalian sudah menjawab semua? Gambar 1 apa, gambar 2 apa, gambar 3 apa, dan gambar 4 itu apa? Ya, sekarang kertas itu pegang sama kalian ya. Nanti akan Bapak pelajari bab 6 daripada sifat terpuji, yaitu pertama jujur. Tadi sudah kalian jawab di kertas itu tadi, jujur apa ya? Gambarnya sudah tahu kan? Kemudian kita juga akan mempelajari yang kedua, sifat terpujinya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalian sudah jawab tadi ya di gambar itu. Gambar nomor 2 ada anak sedang cium tangan kedua orang tuanya ketika kan mau ke sekolah. Dan gambar ketiga juga kita melihat ada Ustadz siapa? Ustadz Yusuf dan Bapak dan guru-guru yang lainnya yang sedang menyambut kalian datang ke sekolah dan kalian mencium tangan. Itu kan hormat kepada guru. Dan yang ketiga, yang C, kita akan mempelajari saling menghargai sesama manusia. Yang tadi gambar tadi itu yang ketiga ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak sampaikan. Tujuan pembelajaran kita itu apa?
Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini tadi ada yang jawab selain jujur enggak? Enggak, jujur semua ya jawabannya. Jawabannya ada yang jawab tidak nyontek? Ya, nggak apa-apa. Tapi intinya gambar ini adalah menjelaskan kepada kita agar bersifat jujur. Ya, intinya itu. Terus perhatikan. Kalau kalian setiap hari kan tahu kalimat jujur itu apa? Apa sih jujur? Harus jujur. Nggak boleh bohong. Ternyata jujur itu apa? Apakah jujur itu perbuatan saja atau ucapan saja atau ucapan dengan perbuatan? Nah, ini kita akan pelajari. Apa itu jujur? Jujur dalam bahasa adalah al-qaulul haq atau berkata benar. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Coba tolong dibaca artinya, Safia. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya, jadi jujur itu di dalam Al-Quran adalah berkata benar. Dan kita harus yakini bahwasanya, ya silakan. Dan kita harus yakin bahwasanya katakanlah yang benar. Ya. Kemudian, yang kedua, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, jujur itu apa? Silakan baca, Habib. Dalam KBBI, jujur merupakan suatu sifat atau adat jujur, tulus hati atau keusaha hati yang secara konkret bisa terbentuk tidak berbohong atau berkata apa adanya. Dia curang dalam suatu permainan atau ujian. Ya, jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia, jujur itu merupakan sifat keadaan jujur, tulus hati benar, murni, ya. Lurus hati secara konkret bisa berbentuk tidak berbohong atau berkata apa adanya, tidak curang, jujur. Mengerjakan ujian tidak melihat, jujur. Ditanya orang tua ketika tadi malam disuruh tidak boleh main HP, tapi ditanya sama orang tua main HP enggak tadi malam? Jujur, berkata jujur. Karena orang yang berkata jujur itu merupakan orang yang memiliki keimanan tuh, kalau katakan, ya. Selanjutnya, makna kejujuran dan contohnya. Silakan, Pano dibaca. Tian dibaca ini Tian yang ini Tian. Makna Kejujuran dan contohnya. Jujur dibagi tiga macam. Jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah adalah melaksanakan kewajiban dan perintahnya. Contohnya menjaga sholat 5 waktu Ramadan. Ya, perhatikan. Jadi kejujuran ternyata ada macam-macamnya, ada bagiannya. Yang pertama jujur kepada Allah. Kalau kita ngaku jujur, benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa pembuktiannya? Melaksanakan perintah-perintah Allah. Puasa di bulan Ramadan, puasanya dari subuh sampai maghrib. Kalau puasanya ada yang ngumpet-ngumpet makan, berarti tidak jujur kepada Allah. Ngumpet-ngumpet makan waktu zuhur dia nggak kuat. Hah? Iya, Allah maha melihat ya. Dan Allah maha tahu. Tapi nanti kita ketika ditanya orang tua, kamu masih puasa nak? Puasa bu. Wah ya. Berarti tidak jujur kepada orang tua. Dan jujur kepada perintah Allah, ya menjaga dengan benar sholat 5 waktu. Ya, sholatnya 5 waktu. Bukan 4 waktu, bukan 3 waktu, bukan 2 waktu, bukan sewaktu-waktu. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kemudian jujur kepada diri sendiri. Bagaimana caranya kita jujur kepada diri sendiri? Silakan baca, Syafiq. Jujur kepada diri sendiri. Nah, yang kedua jujur kepada diri sendiri. Caranya gimana agar kita bisa jujur benar kepada diri sendiri? Kalau kita punya cita-cita dapat nilai 100 di pelajaran pendidikan agama Islam PAI, maka kita harus belajar. Kalau kita mau punya cita-cita menjadi dokter, maka harus rajin giat belajar.
Kalau cita-cita ingin menjadi tentara, maka harus rajin berolahraga dan rajin belajar juga. Makan makanan yang bergizi, ya. Ya itu, jujur kepada diri sendiri. Kalau dia cita-citanya mau jadi dokter misalnya, tapi dia nggak mau belajar, jujur nggak? Enggak. Kalau dia mau dapat nilai 100 di pelajaran matematika misalnya, tapi dia nggak mau belajar, jujur nggak? Enggak. Ya, itu ya, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Silahkan dibaca Syakira. Jujur kepada orang lain adalah melakukan dan mengatakan kebenaran kepada orang lain. Tidak berkata bohong kepada. Nah, kalau jujur kepada orang lain gampang ya. Setiap hari kalian berteman, bersosial dengan teman kalian satu kelas, bahkan ada yang kakak kelas kalian, ada juga yang adik kelas kalian. Terkadang perkataan-perkataan yang kita keluarkan, yang kalian keluarkan, kadang ada yang tidak jujur dan kadang ada yang jujur. Ketika ditanya apakah kamu tadi hafalannya L atau BL, kamu bilang padahal apakah tadi hafalannya L atau BL, padahal tadi BL, tapi bilang L aku. Nah, itu jujur apa enggak? Tidak, namanya jujur, tidak jujur kepada orang lain. Ya. Ya, selanjutnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini ada gambar, tadi sudah kalian jawab semua. Setiap hari kalian kalau mau berangkat sekolah, salim nggak, cium tangan nggak sama ayah dan ibu? Alhamdulillah. Itu namanya kalian hormat dan patuh kepada orang tua. Setiap kali juga, setiap hari kalian datang ke sekolah, kalian disambut sama bapak dan ibu guru nggak? Ini ada siapa? Ustadz Nida. Ini ada siapa? Ustadz Yusuf. Ini ada Ustadzah siapa? Ustadzah L. Ini hari Selasa penyambutan. Saling cium tangan sama mereka. Ini adalah bentuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang B, sifat terpuji yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah cermin keimanan. Marlo, kelihatan nggak dari situ? Ya, silakan ayatnya. Artinya, silakan dibaca yang perempuan. Silakan, Tila. Ingatlah ketika kamu mengambil janji dari janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik terhadap kedua orang tua, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta berbuat hal yang baik kepada manusia. Tuh, jadi Allah perintahkan kita orang-orang beriman. Ada lagi, buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, anak. Selanjutnya ada kertas lagi yang akan Bapak berikan ke kalian terkait materi yang tadi Bapak sampaikan. Kertas ini kalian diminta untuk menceritakan kejujuran yang pernah kalian lakukan, ya, pengalaman pribadi kalian. Tulis di sini nanti. Yang kedua, pengalaman sikap hormat kalian kepada orang tua, bagaimana? Pernah kan kalian hormat dan patuh kepada orang tua? Selalu dong, sering. Kalian tulis di sini. Yang ketiga, pengalaman pribadi kalian terhadap guru, hormat dan patuh kepada merekanya, bagaimana? Ketika kapan? Kalian boleh ceritakan di sini. Yang keempat, pengalaman sifat saling menghargai sesama kalian. Pernah kan? Ya, ini akan Bapak berikan kertasnya ke kalian semua. Silakan diisi namanya, kelasnya, hari dan tanggal, dan jawab nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan Pati bacakan pengalaman pribadi kamu, Cik. Ya. Ya, terbalik. Yang pertama adalah
Agak ini. Ya, gak apa-apa, ceritakan yang sudah kamu tulis. Apa? Jujuran kamu apa? Tidak pernah curi duit orang tua. Ya, baca. Tidak pernah curi duit orang tua. Tidak pernah Curi duit orang tua. mencuri uang orang tua. Ya, bagus itu ya. Pengalaman pribadi sikap hormat dan patuh saya kepada orang tua adalah pengalaman pribadi sikap hormat kepada orang tua saya kepada Apa yang kamu tulis? Apa tulisannya? Ya, ya nggak apa-apa. Patuh kepada, ya, pengalaman pribadi patuh kepada hormat dan patuh kepada orang tua, dia adalah patuh kepada ibunya. Maya. Ya, ayah juga. Yang ketiga, 3. Pengalaman pribadi sikap hormat dan patuh saya kepada guru adalah menghargai guru yang sedang mengajar. yakin? Ya, ya, semua pelajaran, baik itu pelajaran tahfidz, pelajaran PAI, pelajaran umum, matematika, PKN, bahasa Indonesia dan sebagainya, kamu harus, dan bahasa Arab juga sama, tentunya patuh dan hormat kepada guru. Terus 4. Pengalaman pribadi sifat saling menghargai sesama manusia saya adalah sesama manusia. apa itu kamu jawabannya? Mempersilahkan. Orang yang lebih tua lewat dulu. Ya, nggak apa-apa. Mempersilahkan orang yang lebih tua untuk lewat lebih dulu. Ya, ya itu pengalaman pribadinya ya. Tepuk tangan untuk Muhammad Fatih. Ya, sini. Bisa nggak? Ya, Bapak berikan dulu kertasnya, oke? Yang ketiga. Ada 3. Ya. Kertas yang ketiga ini ya, LKPD yang ketiga. Kita akan melihat video nanti, insya Allah. Fatih. Ujian di sekolah, para murid menyatakan larangan mencontek selama ujian. Pengawas ujian marah dan meminta mereka untuk membuat semua contekan. Karena semua contekan mereka salah, kata pengawas. Sekolah tersebut memperbolehkan kecurangan karena persentase lulusan dia rendah. Dari 100 murid hanya 10 yang lulus. Oleh karena itu, sekolah memutuskan untuk melakukan metode baru tahun ini dengan menuliskan semua jawaban di papan tulis yang disambut gembira oleh para murid. Namun kemudian polisi datang untuk menyelidiki kecurangan di sekolah. Kepala sekolah datang dan memberi penjelasan kepada polisi tentang situasi sebenarnya. Kepala sekolah menjelaskan bahwa praktik kecurangan telah disepakati. Bahkan dia berkata bahwa tanpa kecurangan, murid-murid yang belajar keras tidak akan lulus. Kemudian uang diserahkan kepada polisi. Namun tidak disangka tindakan tersebut menjadi bukti di lapangan. Akibatnya, kepala sekolah ditangkap dan para murid harus mengulangi ujian tahun depan setelah kegagalan mereka dalam ujian tahun ini. Silakan kalian tulis. Menurut kamu sifat terpuji yang harus dilakukan pada video singkat yang telah ditayangkan adalah yang satu, video pertama yang ini ya. Apa sifat terpuji yang harus dilakukan oleh kalian? Ya, tulis. Video kedua. Oh, masih drama, silakan, silakan. Sifat terpuji apa yang mesti dilakukan seorang siswa terhadap, ya, nih. Sifat terpuji apa yang harus dilakukan seorang siswa? Yang harus dilakukan, sifat terpuji yang harus dilakukan. Sudah ya? Sekarang yang kedua, video kedua ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kenapa begitu, Gis?
Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Sekalipun beda agama. Ngapain gerbang itu tuh? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ari, mendekat Ustadzul Hudi. Kenapa gerbang ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur, urusan agama baru bagiku agamaku, bagiku agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apakah yang ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Ya, kalian sudah nonton video keempat. Sekarang kalian isi di lembar LKPD ketiga yang harus dilakukan seorang anak ketika mengalami situasi yang ada di video tadi. Seorang anak kan? Atau kalian seorang siswa? Kalau di rumah misalnya ada tetangganya yang meninggal dunia berbeda agama, ya. Kemudian motor-motor dari tetangga yang meninggal itu banyak. Ya tadi kisah filmnya ya. Apa yang harus kalian lakukan sebagai anak muslim? Sudah semua? Ya, sudah. Anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran PAI bab 6 mengenai sifat terpuji, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan apa? Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan? Jujur adalah sifat terpuji, juga mencerminkan keimanan seseorang. Ya, yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang kedua, menghormati orang tua dan mematuhi perintahnya. Yang ketiga, siapa yang bisa menyimpulkan? Mendengarkan guru saat menjelaskan. Yang keempat, Mendengar apa yang mematuhi aturan yang diberi oleh guru. ya, mematuhi aturan yang diberikan oleh guru. Yang kelima, toleransi antar sesama manusia atau antar agama, suku, bangsa, dan yang lainnya. Ya, jadi itu sifat-sifat terpuji itu akan mencerminkan atau menandakan seseorang itu adalah seorang yang muslim, yang beriman kepada Allah. Karena itu sesuai dengan firman-Nya yang tadi sudah dikatakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, kita ice breaking lagi. Oke? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengabdi orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya di antara kalian terkait sifat terpuji? Jujur, menghargai orang tua dan patuh kepada guru, menghormati orang tua dan patuh kepada guru, dan yang ketiga adalah saling menghargai antara sesama. Ada yang mau bertanya?
sifat terpuji tadi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, mari bersama kita baca doa kafaratul majlis, dan jangan lupa besok atau pekan depan kita akan berjumpa kembali di pertemuan kedua PAI bab ke-6 yang akan kita pelajari bersama. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum Duduk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kertasnya tinggalkan saja di meja. Nanti Bapak yang akan kumpulkan. Oke, sampai Ya.